Oke ya, kita akan membahas mengenai bab 5 atau chapter 5 ya. Bab 15 ya, mengenai hutang obligasi dan investasi dalam obligasi. Ini ada di bab 15 di buku Warren yang biasa, buku rujukan kita semua. Nah, yang pertama kita mengenal dulu mengenai metode pendanaan jangka panjang. Oh iya, di dalam pembahasan lewat video ini saya hanya akan membahas mengenai soal hitungan agar lebih mudah dipahami, sementara untuk yang teori-teorinya nanti kita bahas di forum di Zoom atau di di Zoom atau di WA group ya, atau di Google Classroom. Nanti ini untuk Anda memahami soal yang hitungan, terutama yang utang obligasi tadi ya. Nah, sebagai pengantarnya, jadi sebuah perusahaan jika ingin memiliki sumber daya atau aktiva ya, ada dua sumber pembiayaan atau pendanaan, yaitu dengan cara memiliki utang atau kewajiban ya, atau juga bisa dengan cara menerbitkan saham ya, baik itu saham preferen maupun saham biasa. Nah, ini adalah merupakan dua metode pendanaan jangka panjang. Nah, seperti yang saya disebutkan, bisa perusahaan jika ingin melakukan pendanaan jangka panjang, perusahaan bisa mendapatkan financingnya atau sumber belanjanya, sumber pendanaannya dengan cara debt atau berutang, disebut dengan debt financing. Caranya adalah dengan menerbitkan bond atau surat utang atau disebut dengan obligasi. Nah, para pemegang obligasi ini disebut dengan bondholders atau para pemegang obligasi. Nah, apabila perusahaan sudah menerbitkan surat utang atau bond ya, maka perusahaan punya kewajiban untuk membayar bunga kepada para bondholders ini. Nah, bedanya apa dengan kalau menerbitkan saham? Kalau menerbitkan saham atau disebut dengan equity financing atau pendanaan atau ya, dengan cara sumber pendanaannya dari kepemilikan saham, maka bedanya adalah seperti kita pelajari sebelumnya bahwa perusahaan punya kewajiban membagikan dividen atau laba yang dibagikan ya, membagikan dividen kepada para stockholders. Jadi kalau di menerbitkan surat utang punya kewajiban membayar bunga ya, kalau menerbitkan saham kewajiban perusahaan adalah membagikan dividen gitu ya, setiap periode tertentu. Nah, bagaimana perusahaan menentukan ya apakah akan mendanai perusahaannya dari menerbitkan surat utang ataukah menerbitkan saham istimewa ya, preferred stock, ataukah menerbitkan saham biasa atau common stock. Nah, ini akan dihitung oleh perusahaan ya, mana yang paling menarik ya, terutama untuk para pemegang saham. Nah, semua rencana-rencana yang akan dipilih ya, itu dituangkan dalam bentuk seperti ini ya, kira-kira seperti ini, dan nanti akan ada perhitungannya. Nah, ini harus kalian pahami. Sebagai contoh ya, misalnya suatu saat perusahaan membutuhkan pendanaan sebesar $4 juta ya, $4 juta total pendanaannya. Ada 3 rencana yang akan disusun ya, yang bisa dipilih, yang mungkin untuk dipilih. Kemudian laba yang diharapkan pada saat pendanaan itu adalah sebesar $800.000 gitu ya. Jadi laba yang dengan $800.000, pendanaan yang diharapkan adalah $4 juta. Rencana pertama ya, perusahaan tidak akan menerbitkan surat utang atau bonds ya. Kemudian perusahaan juga tidak akan menerbitkan saham istimewa. Nah, jadi perusahaan akan mendanai seluruhnya dari common stock atau dari saham biasa. Jadi kebutuhan $4 juta akan dipenuhi dengan cara menerbitkan saham biasa ya.
Rencananya pada plan yang ke-1 ini, perusahaan akan menerbitkan saham biasa atau common stock ya dengan par value atau nilai nominalnya per lembar saham biasanya itu $10. Jadi kalau kebutuhannya $4 juta, per lembar saham biasanya $10, maka jumlah lembar saham yang akan diterbitkannya berapa? Yaitu sebesar 400.000 lembar. Dari mana? $4 juta dibagi $10. Jadi jika nilainya $10 nilai nominalnya, maka perusahaan harus menerbitkan 400.000 lembar ya, karena kebutuhannya adalah $4 juta. Nah, laba yang diharapkan adalah $800.000 ya. Laba diharapkan. Kemudian laba yang diharapkan ini akan dikurangi oleh kewajiban membayar interest on bonds atau bunga dari saham obligasi. Dari surat utang atau surat obligasi. Nah, karena tidak menerbitkan surat utang, maka perusahaan tidak punya kewajiban untuk membayar bunga, sehingga yang $800.000 ini tidak perlu dikurangi, tetap income before income tax-nya tetap sebanyak $800.000. Kemudian dikurangi oleh pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan ini sekitar nilainya, ini ceritanya ya, asumsinya pajak penghasilan perusahaannya itu 40% dari laba. Ya, dari laba sebesar 40%. Nah, sebesar 40% ini asumsi aja ya, anggapan ya. Maksudnya dianggap 40%. Kalau di Indonesia ada, kalau nggak salah berapa? 28% atau berapa? Atau 30% ya. Anda bisa lihat di peraturan yang terbaru berapa, karena kan berubah. Nah, ini di Amerika mungkin ya, ilustrasinya itu 40%. Pajak 40% dari $800.000 itu berarti sisanya adalah $480.000. Nah, kemudian dikurangi oleh dividen terhadap siapa? Preferred stock dulu, para pemegang saham istimewa dulu yang didahulukan. Seperti kita pelajari dari bab sebelumnya, bahwa kita akan membagikan dividen itu kepada para pemegang saham yang lebih dulu, para pemegang saham istimewa dulu gitu ya. Nah, karena tidak menerbitkan ya, di sini tidak menerbitkan preferred stock, maka tidak dikurangi oleh dividen untuk para pemegang saham istimewa, sehingga available for dividends. Nah, yang tersedia untuk dividen para pemegang saham biasa adalah $480.000. $480.000 tadi share of common stock-nya, jumlah lembar sahamnya adalah 4 juta ya, dibagi 10 itu 400.000, sehingga per lembar sahamnya earning per share-nya adalah $1,2. Jadi masing-masing untuk setiap lembar saham akan mendapat dividen $1,2 ya, untuk pemegang saham biasa. Sekarang kita lihat plan yang kedua. Pada plan yang kedua, perusahaan akan tidak akan menerbitkan surat utang atau obligasi ya, bonds, kosong. Kemudian akan menerbitkan saham istimewa 50% dan saham biasa 50%. Saham biasa 50% berarti $2 juta ya, $2 juta masing-masing. Nah, untuk saham istimewa, nilai par value yang nilai nominal yang akan diterbitkan per lembar sahamnya adalah $50. Sedangkan untuk yang common stock sama $10. Nah, jadi ini jadi dapatlah $4 juta. Nah, untuk yang preferred stock ya, ini berarti menerbitkan berapa lembar? $2 juta dibagi $50 ya. Yang preferred stock-nya $2 juta ya, dibagi $50 jadi 40.000 lembar preferred stock-nya. 40.000 lembar. Nah, berapa per lembarnya? Kalau saham preferred itu, per lembar sahamnya sudah ditentukan di awal. Berapa kesepakatannya per lembar sahamnya? Apabila 9%, tadi kan nilai preferred stock-nya
adalah 9% dari $50 nominal. Jadi 9% dari $50 itu adalah $4,5 per lembar saham. Jadi para pemegang saham istimewa akan mendapat senilai 9% dari $50 atau $4,5 per lembar sahamnya. Dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan adalah 40.000 lembar. Sehingga dividen untuk para pemegang sahamnya adalah 4,5 dikali tadi lembarnya 40.000 lembar. Jadi dana yang harus disediakan atau dividen yang harus disediakan untuk para pemegang saham istimewa atau preference stock adalah sebesar $180.000 ya. Oke, kita kembali lagi ke rencana kedua. Tadi di rencana kedua preferred stock 90% dengan nilai nominal $50 senilai 2 juta ya. Kemudian common stocknya adalah senilai 2 juta ya. Tapi jadi tadi common stocknya sebesar $2 juta itu berarti 200.000 lembar ya. Nah, semuanya dana yang diharapkan kan $4 juta yang dibutuhkan. Laba yang diharapkan adalah $800.000. Nah, kemudian berarti income stocknya income before income tax ya. Jadi penghasilan pendapatan sebelum pajak penghasilan adalah $800.000 karena tidak menerbitkan utang obligasi ya. Dia tidak menerbitkan obligasi. Jadi ini kemudian 800.000 sama ya, dikurangi deduct income tax, dikurangi pajak penghasilan adalah 40% dari 800.000, 320.000, sisanya tinggal 480.000. Nah, dari 480.000 ini senilai 180.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham ya. Coba kita lihat dari mana 180.000. Tadi nilai pemegang saham itu kan 9% dari $50. Berarti per lembarnya tadi $4,5. $4,5 ya. Semuanya ada berapa lembar? 2 juta dibagi $50 tadi. Ada berapa lembar? Ya. Sorry. Tadi ada 40.000 lembar. Ini 40.000 lembar. Dana yang harus disediakan adalah $180.000. Dari mana? 40.000 lembar dikali $4,5. Nah, jadi dana yang harus disediakan adalah $180.000. Nah, dari $480.000 ini, $180.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham istimewa ya, didulukan. Sisanya $300.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham biasa. Para pemegang saham biasa tadi ada 200.000 lembar. 2 juta dibagi 10 $200.000. Jadi $300.000 dibagi 200.000 lembar, masing-masing lembarnya mendapat $1,5 ya. Jadi ini adalah hasil dari plan yang kedua, hitung-hitungan untuk yang perencanaan yang kedua. Sekarang kita ke perencanaan ketiga. Bagaimana jika perusahaan menerbitkan ketiga-tiganya? Menerbitkan surat utang ya, menerbitkan saham istimewa, juga menerbitkan saham biasa ya. Nilainya adalah ini seperti yang terlihat, $2 juta untuk saham untuk utang surat utang untuk obligasi ya. Kemudian surat saham istimewanya adalah $1 juta. Kemudian saham biasa yaitu common stocknya $1 juta, sehingga terkumpullah senilai $4 juta. Seperti tadi saham yang laba yang diharapkan adalah $800.000 ya. Kemudian nah di sini mulai muncul
kewajiban untuk membayar interest on bonds ya. Bunga untuk surat utang. Karena tadi perusahaan bermaksud ya merencanakan untuk menerbitkan surat utang, maka muncullah bunganya $240.000. Dari mana? Nah, ini kan 12% dari $2 juta senilai $240.000. Nah, kemudian sisanya adalah $560.000. Jadi deduct income interest on bond, income before income tax-nya itu adalah $560 ya. Kemudian dikurangi 40% dari income before income tax. 50%-nya dari $560.000 adalah $224.000. Sisanya adalah net income-nya adalah $336.000 ya. $336.000 dikurangi, perusahaan juga harus membayar dividen untuk para pemegang saham istimewa ya. $90.000. Dari mana? Tadi 9% dari $50 itu per lembarnya harus bayar $4,5 per lembar. Dikalikan jumlah lembarnya jadi berapa? Jumlah lembarnya adalah dari saham istimewa ini $1 juta dibagi $1 dibagi $50 ya. Nah, itu diperoleh berapa lembar dikalikan $4,5, maka diperoleh 90.000 ya. Nah, ini saya sudah sediakan di sini jumlah saham istimewanya. Kalau untuk rencana yang ketiga adalah $1 juta dibagi $50 per lembarnya, sehingga perusahaan menerbitkan 20.000 lembar. Nah, sementara per lembarnya kan kalau 9% itu berarti $4,5. Kalikanlah jumlah lembarnya ada berapa? 20.000 lembar. Berarti perusahaan harus menyediakan dividen untuk para pemegang saham istimewa itu sebesar $90.000. Kemudian ini ada hitungan juga untuk bank obligasi ya. Kalau 12% dari $2 juta itu adalah sebesar $240.000 dengan asumsi pajak penghasilan atau income tax-nya itu 40%. Nah, sehingga keluarlah angka-angka seperti ini ya. Ini 90.000 yang harus disediakan oleh perusahaan ya, dividen untuk preferred stock-nya. Nah, sisanya adalah $246.000. Nah, $246.000 ini available for dividends for common stockholders ya, para pemegang saham biasa. Jadi $246.000 ini dibagi-bagi untuk para pemegang saham biasa, dibagi 100.000 lembar ya. 100.000 lembar berarti berapa tuh? $2,46 per lembar. Nah, dengan 3 rencana alternatif ini ya yang bisa dipilih, mana yang lebih menarik untuk para pemegang saham agar bisa dipilih sebagai alternatif pendanaan, apakah mau plan satu, kedua, atau ketiga. Nah, tentu saja para pemegang saham menyenangi yang saham biasanya EPS-nya adalah $2,46. Karena apa? Karena pembagian laba dividennya untuk per lembar sahamnya lebih tinggi. Jadi perusahaan akan lebih menarik apabila apabila menjalankan rencana yang ketiga, yaitu menerbitkan surat obligasi dengan 12% bunga, kemudian saham istimewa 9% dengan nilai nominal $50, dan saham biasa dengan nilai nominal $10 dan sebanyak 100.000 lembar. Nah, apabila ini berubah ya,
persen bunganya berubah, misalnya tidak 12%, kemudian saham istimewanya juga kontraknya tidak 9% misalnya per lembar sahamnya, dan nilai nominal dari common stock juga tidak $10 ya, dan bunga mungkin juga berubah ya, bukan bunga, pajak penghasilan juga peraturan dari pemerintahnya berubah, maka plan ini akan berubah juga semuanya gitu ya, akan harus dihitung kembali, pasti tentu akan berubah, tidak selalu yang seperti ini polanya ya. Jadi ini